Baiklah, saya akan perkenalan terlebih dahulu. Nama saya Handika Pratama dari kelas IF. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Prasetya Ditama dengan NIM 1714229, kelas IF 6A. Di sini saya akan menjelaskan yang berjudul permintaan jumlah laptop oleh PT IBM Indonesia menggunakan metode Monte Carlo. Pendahuluan. Simulasi Monte Carlo dikenal dengan istilah sampling simulation atau Monte Carlo sampling technique. Istilah Monte Carlo pertama digunakan selama masa pengembangan bom atom yang merupakan nama kode dari simulasi nuclear fission. Simulasi ini sering digunakan untuk evaluasi dampak perubahan input dan resiko dalam pembuatan keputusan. Simulasi ini menggunakan data sampling yang telah ada atau historical data dan telah diketahui distribusi datanya. Apa itu simulasi Monte Carlo? Simulasi Monte Carlo merupakan percobaan elemen probabilitas atau peluang dengan menggunakan sampel random atau acak untuk memodelkan sistem nyata. Di dalam simulasi Monte Carlo, kita akan menggenerate angka random dari suatu distribusi awal yang telah kita tentukan. Kita dapat menemukan metode Monte Carlo diaplikasikan dalam berbagai bidang, mulai dari ekonomi sampai fisika nuklir untuk pengaturan lalu lintas aliran. Monte Carlo umum digunakan dalam dunia keuangan dan perbankan. Untuk mengetahui risiko finansial, salah satu kegiatan dalam dunia perbankan yang kita ketahui bersama adalah memberikan kredit kepada nasabah. Peranan Monte Carlo dalam hal ini yaitu untuk memprediksi risiko finansial perbankan akibat kredit macet. Dalam dunia investasi, simulasi Monte Carlo dapat digunakan oleh investor untuk mengetahui risiko gagal bayar dari suatu instrumen investasi. Oleh karena itu, simulasi Monte Carlo sangat membantu dalam melakukan mitigasi risiko. 3 batasan dasar simulasi Monte Carlo. 1. Apabila suatu persoalan sudah dapat diselesaikan atau dihitung jawabannya secara matematis dengan tuntas, maka hendaknya jangan menggunakan simulasi ini. Apabila sebagian persoalan tersebut dapat diselesaikan secara analitis dengan baik, maka penyelesaiannya lebih baik dilakukan secara terpisah. Sebagian secara analitis dan sebagian lagi simulasi. Apabila mungkin dapat digunakan simulasi perbandingan, kadangkala simulasi ini dibutuhkan apabila dua sistem dengan perbedaan-perbedaan pada parameter, distribusi, cara-cara pelaksananya. Beberapa hal terkait simulasi Monte Carlo. 1. Berdasarkan atas penggunaan bilangan acak atau random number. 2. Untuk mengestimasi distribusi hasil yang bergantung pada input peluang atau waktu kedatangan, permintaan persediaan, waktu pelayanan antrian, waktu pengerjaan proyek. 3. Berjalannya waktu tidak berperan penting, atau bisa dibilang umumnya statis. 5 langkah dalam simulasi Monte Carlo. 1. Menentukan distribusi probabilitas untuk beberapa variabel penting. 2. Membuat distribusi probabilitas kumulatif untuk setiap variabel pada langkah pertama. 3. Menentukan interval bilangan acak untuk setiap variabel pada langkah kedua. 4. Membangkitkan bilangan acak. 5. Melakukan serangkaian simulasi percobaan. Ilustrasi penggunaan simulasi. Sebuah toko sepatu memperkirakan permintaan sepatu perharinya menurut pola distribusi sebagai berikut. Di tabel ini dilihat permintaan atau harinya terdapat 6, yaitu hari pertama 1 pasang, 4 pasang, yang memiliki frekuensi permintaan adalah sejumlah 5. Permintaan di hari kedua memiliki permintaan 5 pasang dengan frekuensi permintaan 10. Di hari ketiga, permintaan memiliki 6 pasang dan frekuensi permintaan 15. Hari keempat, permintaan 7 pasang dan frekuensi permintaannya adalah 30. Di hari kelima, permintaan adalah 8 pasang dan frekuensi permintaan 25. 6.
Di hari ke-6 ini terdapat 9 pasang dan frekuensi permintaan adalah 15. Jadi, bila ditotalkan, frekuensi permintaan berjumlah 100. Nah, dari data masa lalu sudah dapat diperkirakan dengan baik. Kemudian pengusaha toko ini hendak memperkirakan pola permintaan untuk 10 hari bulan berikutnya. Berapa kira-kira permintaan yang muncul? Prosedur atau langkah penyelesaian. Terlebih dahulu, dibuat empirical data distribusinya, yaitu fungsi distribusi densitas, seperti pada tabel sebelumnya. Distribusi permintaan ini diubah dalam bentuk fungsi distributif kumulatif atau DFK. Nah, di tabel ini kita dilihat dari hari 1 sampai 6 dengan tabel sama dengan tabel sebelumnya. Distribusi di hari pertama densitasnya adalah 0,05. Jadi DFK-nya adalah 0,05. Di hari kedua, distribusi densitas adalah 0,1 atau DFK 0,15. Hari ketiga, distribusi densitasnya adalah 0,15 atau DFK-nya 0,3. Di hari keempat, distribusi densitas adalah 0,3 dan DFK 0,6. Hari kelima yaitu 0,25 dan DFK 0,85. Di hari keenam, distribusi densitas adalah 0,15 dan DFK 1. Total distribusi densitas adalah 1. Setiap permintaan tersebut diberi angka penunjuk batasan atau tag atau label number disusun berdasarkan DFK distribusi permintaan. Nah, setelah tabel sebelumnya ditambah sebuah tag number. Nah, di hari pertama distribusi densitas adalah 0,05. Tag number dihitung dari awal yaitu 0,00 dan distribusi densitas adalah 0,05. Jadi tag numbernya adalah dari 0,00 sampai 0,05 sesuai distribusi densitasnya. Hari kedua, distribusi densitasnya adalah 0,15. Jadi tag numbernya adalah setelah 0,05 adalah 0,06 dilanjutkan sampai DFK-nya 0,15. Jadi tag number adalah 0,06 dan DFK 0,15. Seterusnya sampai ke bawah sesuai urutan DFK-nya. Dari hari ketiga 0,3, jadi tag numbernya dari mulai ini sampai 0,3. Hari keempat 0,6 sampai 0,6. Hari kelima 0,85 sampai 0,85. Sampai di hari ke-6 DFK-nya 1 yaitu maka tag numbernya sampai dengan 1. Langkah selanjutnya, lakukan penarikan random number dengan salah satu bentuk RNG. Misal, diperoleh 10 random number sebagai berikut. 1 0,5751, 2 0,1270, 3 0,7039, 4 0,3853, 5 0,9166, 6 0,2888, 7 0,9518, 8 0,7348, 9 0,1347, 10 0,90141. Dari random number ini diambil dua angka di belakang koma. 20 di belakang koma dan dicocokkan dengan tag number. Hasilnya adalah kesimpulan permintaan yang dibutuhkan. Baiklah, sampai di sini saja penjelasan dari saya. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya Handika Pratama. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih Saudara Pras telah menjelaskan dan saya akan melanjutkan selanjutnya. Contoh soal Monte Carlo. Manajer IBM Indonesia sedang memutuskan beberapa jumlah laptop yang harus dipesan setiap minggu. Salah satu pertimbangan utama dalam keputusan utama manajer tersebut adalah jumlah permintaan setiap minggunya. Laptop yang dijual dengan harga 12.500.000. Jumlah permintaan laptop merupakan variabel acak yang dianggap sebagai X.
yang berkisaran mulai dari 0 sampai 4 setiap minggu. Dari catatan yang tersedia, manajer telah menetapkan frekuensi permintaan laptop untuk 100 minggu terakhir dan data adalah sebagai berikut. Contoh soal Monte Carlo. Permintaan laptop per minggu, hari pertama 0, frekuensi 20, hari kedua 1, frekuensi 40, hari ketiga 2, frekuensi 20, hari keempat 3, frekuensi 10, hari kelima 4, frekuensi 10. Jadi jumlah frekuensi 100. Langkah penyelesaian. Langkah pertama, menetapkan distribusi probabilitas. Bisa dilihat sendiri. Selanjutnya langkah penyelesaian. Langkah kedua, penghitungan distribusi kualitatif. Oke, bisa dilihat sendiri. Langkah penyelesaian. Langkah ketiga, menetapkan suatu interval dari angka acak, random number, untuk masing-masing variabel. Bisa dilihat sendiri. Langkah penyelesaian. Langkah 4, bentuk atau pilihan bilangan acak. Untuk angka random kita bisa digunakan untuk software micro Excel dengan menggunakan perintah renBedWhen. Misal banyak frekuensi 100, maka kita tulis perintah renBedWhen 1:100. Setelah mendapatkan angka acak dan telah ditetapkan angka acak yang dipilih, selanjutnya pilih angka acak yang berbeda pada suatu kolom yang sama. Langkah penyelesaian. Bisa dilihat sendiri. Langkah penyelesaian 5. Bisa ditunjukkan pada tabel berikut ini, yaitu misalnya perintah untuk 7 minggu berturut-turut adalah minggu ke-1, minggu kedua, minggu ketiga, dan minggu keempat sampai minggu 7. Bisa dilihat sendiri. Oke, hasil simulasi ini dapat disimpulkan perkiraan perintah rata-rata laptop 11:7 sama dengan 1,57 per minggu. Perkiraan rata-rata pendapat rata-rata PT IBM Indonesia sama dengan 130.500.000 rupiah per U77, yaitu 19.642.8.057 per minggu. Oke teman-teman, itulah penjelasan dari kami. Sekian dari kami.